Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, langsung kena. Ya, sepertinya si kafir ini takut sekali sama Al-Quran ya. Begitu pegang Al-Quran, mungkin gugup atau seperti apa, ya, mengendarai mobil, mungkin dilempar itu Quran, dan pada akhirnya mobilnya itu terguling, ya. Itu gambar-gambar dan memang viral videonya pemirsa berkenaan dengan si kafir ini yang tampaknya panik pegang Al-Quran gitu ya, dan mungkin paniknya seperti apa gitu. Akhirnya mobilnya terguling ya. Mobil besar sebetulnya untuk ukuran itu, dan kelihatannya memang dikejar oleh seorang perempuan muslim ya. Entah taktiknya seperti apa dalam kejar-kejaran seperti itu, tetapi yang jelas kemudian ya, dia kesenggol mobilnya si kafir ini, dan pada akhirnya mobil yang besar itu terguling ya. Padahal yang nyenggol itu pemirsa mobil kecil aja ya, kayak sedan gitu ya, yang biasa banyak di Eropa. Dan akhirnya polisi datang ya. Ini adalah adegan ya yang tampaknya memang ya namanya orang bikin masalah. Ini orang kafir itu seperti jin. Takutnya kepada Al-Quran itu seperti jin ya. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran ya, kalau kita tahu tentang situasi bagaimana orang kerasukan jin, ya biasanya dia teriak-teriak itu kalau dibaca Al-Quran. Sama seperti si bule ini yang kelihatannya botak itu, yang akhirnya videonya ini viral kemana-mana pemirsa. Dan banyak sekali respon dari netizen berkenaan dengan perilaku seperti itu ya. Nanti videonya pemirsa akan kita taruh di agak bagian di belakang, bisa mungkin full atau seperti apa, untuk menghindari blog dari YouTube ya. Saya kira nanti pemirsa kalau pengen lihat videonya ada di belakang. Sementara ini bagian-bagian awal itu kita potong-potong ya video itu. Tetapi videonya nanti kita ambil dari Twitter yang ada hari ini. Memang luar biasa ini. Jadi setelah adegan beberapa waktu yang lalu, pembakaran yang dilakukan oleh seorang politisi garis keras Swedia ya, dan akhirnya memang memicu reaksi yang luar biasa, terutama Turki, karena mungkin orang Swedia garis kanan ekstrim biasanya latar belakangnya Kristen pemirsa, karena juga ada salib-salibnya begitu, yang akhirnya itu demonstrasi dan menunjukkan kebenciannya kepada Islam, bakar Al-Quran di depan kedutaan Turki di Stockholm gitu ya. Dan akhirnya memicu demonstrasi yang besar sekali. Ya, kenapa Turki itu didemo seperti itu? Tampaknya ada kejengkelan juga dari pihak Swedia yang nggak mendapatkan restu dari Turki untuk masuki NATO. Ya, ini memang berat juga ya peristiwa ini bagi Swedia itu, dan mungkin setelah itu kasih green light ya kepada para pembenci Turki ini, dan kebenciannya itu diekspresikan melalui yaitu membakar Al-Quran itu ya, dan akhirnya dibakar di kedutaan Turki itu ya. Tetapi Turki tidak tinggal diam seperti itu ya, ketika Menteri Pertahanannya mungkin sebetulnya tanggal 27 ya, Januari ini akan berangkat ke Turki, ditolak itu, nggak usah kau datang ya nggak. Dan kemungkinan gara-gara itu Swedia nggak pernah akan bisa menjadi anggota NATO. Sampai pada akhirnya kalau misalnya NATO mau mengorbankan Turki, karena Turki juga punya hubungan yang kurang bagus dengan Eropa Barat ya, beberapa negara Eropa Barat kurang bagus gitu, dan malah dekat dengan Rusia, mungkin nanti juga akan terjadi perkembangan baru pemirsa. Ya, Swedia memang sangat berharap bisa menjadi NATO karena mungkin tidak terlalu jauh dengan Rusia. Khawatir mungkin menjadi target berikutnya dari Rusia itu. Nah, rupanya
tindakannya itu ditiru oleh orang-orang ini. Belum jelas ini beritanya belum banyak, hanya potongan video yang diungkap kelihatannya dari Muslim Daily, harian Muslim gitu ya. Ada botak begitu, tetapi ini di negara mana dan seterusnya masih belum jelas. Coba nanti kalau kita bisa temukan gitu ya. Tetapi intinya hampir sama seperti itu. Tetapi mungkin juga mereka panik ya ketika mulai pegang Al-Quran itu panik ya, dan akhirnya yaitu pemirsa apa yang dipegangnya itu kemudian dilempar gitu kan setelah terbakar, dan akhirnya dikejar oleh perempuan Muslim kelihatannya pakai sedan ya, dan akhirnya ketahuan dipepet gitu mobilnya, bisa terguling. Saya heran juga gitu, padahal mobil yang kecil ini malah kelihatannya santai saja, nggak ngapain, nggak kena apa-apa begitu. Ya ini mungkin paniknya atau ya takdirnya lah orang yang ya kayak jin, kayak setan, kayak orang kafir itu kalau kepada Al-Quran kan memang ketakutan dan mungkin akhirnya tidak bisa menjaga keseimbangan itu. Banyak komentar karena ini tweet ini juga di-reupload oleh siapa ini namanya, oleh Raka ya, Netayam Follows gitu, Raka Siwi ya, apa namanya, dia memberikan penjelasan seorang membakar Al-Quran dari dalam mobil lalu melemparkan keluar, dan seorang muslimat dan mengejar mobil itu di jalanan dan berhasil menabrak hingga terguling. Keren katanya. Nah komentarnya banyak sekali pemirsa ya, apa namanya, semoga badannya baik saja tapi kepalanya pecah. Amin ya. Penakut itu terbukti pengecut ya. The phobic is a coward ya. Jangan macam-macam sama muslimah ya ya. Wah sayang masih hidup ya. Ya alhamdulillah, mantap, nggak mati aja sekalian. Modiar raimu ya. Ya laknatullah modar ya, itu mantap muslimahnya. Nah, tapi ada juga kapan ini kejadiannya. Nah, mungkin nanti bisa kita lacak ya, mungkin informasinya agak menyusul gitu dari Daily Muslim. Ya, kalau kita ketik Daily Muslim mungkin ada lagi yang bisa memberitakan persoalan ini. Tetapi inilah kenyataan-kenyataan ya, banyak di apa namanya? Banyak di benci Al-Quran itu oleh orang-orang kafir. Ya, kalau setan itu takut sekali pada Al-Quran itu. Dan kalau Al-Quran dibaca mereka lari terbirit-birit. Nah mungkin kalau orang kafir itu mirip-mirip setan tapi masih bisa pegang Al-Quran. Dan mungkin karena takutnya akhirnya dia bakar itu Al-Quran ya, kemudian dilempar dan kemudian oleng. Akhirnya diburu ya, akhirnya jatuh mereka, terguling itu. Ya enggak tahu, kelihatannya masih bisa keluar nongol kepalanya. Apa yang satu kena habis apa masih bisa nongol itu. Tapi kasus-kasus yang lain memang kejadian yaitu tergencet gitu ya, yang dulu apa yang sangat dilindungi oleh polisi Swedia itu juga kejadiannya bisa parah itu. Terbakar betul-betul habis ketika dia menghina Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pelajaran ya. Kalau takut kepada Al-Quran itu mungkin karena memang dirinya itu sudah tidak ada iman sama sekali kepada Tuhan ya, sampai akhirnya berani membakar Al-Quran ya. Kalau dia itu katakanlah masih Kristen yang normal saja, saya kira nggak berani itu karena mereka punya kitab. Tetapi kalau ekstrimnya sudah luar biasa, itu ya kejadian-kejadian seperti ini, seperti ekstrim kanan ya yang ada. Dan kejadian ini bukan hanya sekali ya. Ini adalah pelajaran ya. Harusnya mereka menggunakan kecerdasannya saja. Bantah itu Al-Quran kalau memang bisa mereka membantahnya itu. Ya. Bantah dengan logika yang handal, siapa tahu ya kan? Dia bisa memberikan studi banding alternatif daripada pandangan yang ada dalam Al-Quran. Kalau hanya sekedar bakar Al-Quran itu tampak bahwa mereka betul-betul hanya jelmaan dari jin kafir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kom igjen! Ja, brekker han! Dalle! Skjær, følg meg, stopp. Her blir det rolig. De kjøper å kjøre på Lars her. Her er det action. Det her må miste førerkortet for. Stopp. Jeg sier, følg etter. Som har skjedd da, vi ser her nå, vi bare ser hva som skjer. Her er det skikkelig, her er mordforsøk! Der er mordforsøk! Hva faen? Stopp her! Det er oss.